Assalamualaikum. Untuk kesempatan kali ini kami menjadi hasil analisis laporan keuangan PT Semen Batu Raja Persero terbuka tahun 2017 sampai 2019. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bayu sebagai Ketua Kelompok 1. Lalu ada anggota saya yaitu Okta, Elsa, Dimas, Dendi, Nurfadila, dan Putri Pertiwi. Pembahasannya itu yang pertama ada gambaran perusahaan, yang kedua ada analisis laporan keuangan. Yang pertama gambaran perusahaan. Next. Gambaran umum perusahaan PT Semen Batu Raja Persero terbuka atau bisa disingkat SMBR merupakan badan usaha milik negara BUMN. Usahanya berlangsung di dua negara, yaitu di Indonesia dan Malaysia. Perusahaan memasok produk untuk memenuhi kebutuhan pasar retail dan perumahan serta proyek pembangunan prasarana dan umum di dalam negeri. Semen Batu Raja mencapai target dan sasaran perusahaan. Hal ini karena inisiatif Tiga Gajah telah merangkum semua aspek bisnis perseroan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan industri semen saat ini. Inisiatif Tiga Gajah ini terdiri dari tiga, yaitu yang pertama inisiatif cost leadership, yang kedua inisiatif bisnis proses streamlining, yang ketiga next. Yang selanjutnya ada market capitalization perusahaan semen yang akan dijelaskan oleh Dimas. Market capitalization perusahaan semen berdasarkan nilai kapitalisasi tercatat 6 perusahaan yang akan menjadi penguasa pasar semen Indonesia seperti terlihat pada grafik di bawah ini. Perusahaannya terdiri dari PT Semen Indonesia Persero Tbk, Indosemen Tunggal Prakasa Tbk, Solusi Bangun Indonesia Tbk, Waskita Beton Precast Tbk, PT Semen Batu Raja Persero Tbk, dan Wijaya Karya Beton Tbk. Ini PT Semen Indonesia dengan nilai 178 miliar. Sementara PT Semen Indonesia berada di dua terbawah dengan nilai kapitalisasi pasar 4.370 miliar rupiah. Kemudian yang kedua ada analisis laporan keuangan. Yang A adalah analisis laporan keuangan komparatif yang akan dijelaskan oleh Putri Pertiwi. Saya akan menjelaskan bagian analisis laporan keuangan komparatif. Laporan keuangan komparatif Semen Batu Raja tahun 2017 sampai 2019 mendapatkan opini auditor atas laporan keuangan Semen Batu Raja selama 3 tahun tersebut adalah wajar tanpa pengecualian. Nah, di sini berikut grafik persentase dari laporan laba rugi common size. Dari pos-pos di laba rugi common size yang perlu disoroti lebih dalam itu adalah pos beban pokok penjualan dan laba perusahaan yang mengalami penurunan selama 3 tahun berturut-turut. Penurunan ini tuh dipengaruhi oleh perang dagang Amerika dan Cina serta bisnis properti yang tengah lesu. Oleh karena itu, untuk tetap bisa bersaing di pasar, produsen semen lokal membutuhkan bantuan dari pemerintah berupa pembatasan harga jual semen. Emiten semen ini pun berniat mengakuisisi tambang batu kapur untuk memperoleh sumber cadangan batu kapur di sekitar pabrik Batu Raja 1 dan 2. Earning per share atau EPS pada lampiran pertama menunjukkan tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam setiap lembar saham. EPS Semen Batu Raja mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Jika EPS perusahaan cenderung kecil, maka kecil kemungkinan akan dilakukannya pembagian dividen. Next.
Selanjutnya ada neraca common size. Sesuai data yang tertera di sini, jumlah aset tidak terlalu meningkat setiap tahunnya. Namun, aset tidak lancar mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sementara jika dilihat dari komposisi liabilitas dan ekuitasnya, ekuitas Semen Batu Raja menurun dari tahun 2017 ke 2019. Sebaliknya, jika liabilitas jangka panjangnya semakin meningkat dari tahun ke tahun, sekilas terlihat bahwa Semen Batu Raja mulai merubah struktur modal atau mendanai perusahaannya dengan utang daripada modal. Next. Di sini terdapat grafik komposisi aset. Dari grafik di atas terlihat ada 4 pos yang cukup signifikan terhadap total aset yang dimiliki Semen Batu Raja, yaitu yang pertama kas dan setara kas senilai 4%, piutang usaha senilai 4%, persediaan senilai 7%, serta aset tetap senilai 85%. Di tahun 2019, proporsi piutang usaha menyumbang sebesar 4%, di mana yang didapat dari piutang usaha dibagi total aset. Piutang usaha ini sebagian besar piutang usaha persamaan digunakan sebagai jaminan atas pinjaman dari PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau Persero. Next. Selanjutnya ada arus kas common size. Yang terlihat di grafik ini, kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi terus mengalami penurunan seiring dengan produktivitas Semen Batu Raja. Kecuali pada tahun 2017 ia mengalami kenaikan. Sedangkan untuk kas bersih aktivitas investasi mengalami penurunan, kecuali di tahun 2017 justru mengalami kenaikan. Dan berdasarkan laporan arus kas common size ini, pengeluaran dari aktivitas investasi yang dilakukan oleh Semen Batu Raja untuk tahun 2017 dan 2018 dibiayai oleh arus kas masuk dari aktivitas pendanaan. Dan di tahun 2018, Semen Batu Raja sudah melakukan aktivitas pendanaan, tetapi ternyata masih belum bisa menghasilkan arus kas positif. Karena Semen Batu Raja melakukan aktivitas investasi dalam rangka perolehan aset tetapnya itu sebesar hampir 300 juta. Next. Selanjutnya bagian B, analisis. Yang kedua, yaitu bagian B, analisis likuiditas jangka pendek. Rasio lancar Semen Batu Raja mengalami peningkatan setiap tahunnya, sementara rasio cepat Semen Batu Raja terus menurun selama 3 tahun terakhir. Sejalan dengan penurunan perputaran piutang usaha, tetapi masih menunjukkan posisi yang aman pada tahun 2019, yaitu sebesar 1,985. Hal ini bahkan jauh lebih baik dibanding dengan Semen Indonesia sebagai market leader yang mempunyai rasio cepat yang sangat kecil, yaitu 0,548. Rasio yang baik apabila berada di atas 1. Next. Selanjutnya, yang C, analisis struktur modal dan solvabilitas akan dijelaskan oleh Oktav Peralta. Analisis struktur modal dan solvabilitas. Perubahan pada struktur modal dan solvabilitas diukur dengan menggunakan beragam analisis dan perbandingan. Struktur modal Semen Batu Raja untuk 3 tahun terakhir dianalisis dengan menggunakan analisis struktur modal dan solvabilitas. Berdasarkan analisis struktur modal dan solvabilitas tersebut, kami melanjutkannya dengan mencari rasio struktur modal dan solvabilitas Semen Batu Raja dibandingkan dengan market leader-nya di tahun 2019. Debt to equity ratio Semen Batu Raja dari tahun 2017 yang hanya sebesar 0,05 menjadi 0,60 pada tahun 2019. Debt to equity rasio dengan angka di bawah 1,00 mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki utang yang lebih kecil dari ekuitas yang dimilikinya. Sebagai investor, kita juga harus jeli dalam melihat debt to equity rasio ini. Sebab jika total utangnya lebih besar daripada ekuitas, maka kita harus lihat lebih lanjut apakah utang lancar atau utang jangka panjang yang lebih besar. Debt to equity ratio yang rendah ini disebabkan oleh utang yang kecil, terutama utang jangka pendek. Next. Selanjutnya, analisis atas pengembalian modal yang diinvestasikan. Return on asset adalah salah satu jenis rasio profitabilitas yang mampu menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari aktiva yang digunakan.
Return on Asset semen batu raja dari tahun 2017 ke tahun 2019 mengalami penurunan. Jika dibandingkan dengan perusahaan pesaingnya, Return on Asset semen batu raja berada di level terbawah. Return on Asset semen batu raja berada di posisi 0,53%, sedangkan semen Indonesia sebagai market leader-nya berada di atas semen batu raja dengan return on asset sebesar 2,97%. Kemudian, NOPAT dari semen batu raja terus mengalami kenaikan. Di tahun 2019, margin NOPAT semen batu raja sebesar 12,51%. NOPAT dari tahun 2017 sampai 2019 terus mengalami kenaikan. Kenaikan NOPAT ini didukung dengan meningkatnya pendapatan penjualan yang diperoleh semen batu raja dan efektivitas penggunaan biaya produksi yang dapat dilihat dari menurunnya harga pokok penjualan. Namun, kondisi perputaran net operating asset-nya dari tahun 2017 hingga 2019 mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan penjualan yang dihasilkan dari penggunaan aset masih belum maksimal dan justru mengalami penurunan di setiap tahunnya. Intensitas pemanfaatan aset oleh semen batu raja masih belum optimal. Analisis berikutnya akan menganalisis mengenai pengembalian atas ekuitas jasa atau Return on Common Equity. Ada 3 variabel utama yang dapat mempengaruhi Return on Common Equity, yaitu RNOA, LEV, dan RET. Return on Common Equity semen batu raja mengalami penurunan yang cukup signifikan di setiap tahunnya selama 3 tahun. Analisis atas leverage keuangan atau LEV dari semen batu raja dari tahun 2017 ke tahun 2019 mengalami penurunan. Selanjutnya, analisis pemanfaatan aset yang akan dijelaskan oleh teman saya Nur Fadila. Analisis pemanfaatan aset. Rasio penggunaan aset ini dihitung berdasarkan nilai pada akhir tahun. Rasio penggunaan aset SMB semen batu raja tidak begitu mengalami fluktuasi. Aset-aset lainnya kecuali perputaran piutang mengalami kenaikan. Perputaran rasio piutang semen batu raja mengalami penurunan hingga tahun 2019. Penurunan rasio ini tidak sejalan dengan kenaikan rasio dan Starakas. Meskipun demikian, nilai tersebut masih jauh dari market leader yang bernilai 6,30. Hal ini berarti bahwa masih ada beberapa piutang macet pada semen batu raja. Perputaran persediaan semen batu raja mengalami lonjakan pada tahun 2019 menjadi sebesar 8,22. Angka ini berarti bahwa semen batu raja dapat memanfaatkan persediaannya secara efisien karena banyak persediaan diubah menjadi kas. Rasio perputaran working capital yang bernilai 2,29 pada semen batu raja lebih tinggi daripada semen Indonesia yang hanya bernilai 1,36. Rasio yang cukup tinggi ini bisa diartikan bahwa semen batu raja tidak memiliki modal yang cukup untuk mengimbangi pertumbuhan penjualannya. Rasio perputaran aset tetap semen batu raja bernilai 0,44. Rasio tersebut lebih rendah daripada semen Indonesia yang bernilai 0,64. Nilai ini berarti bahwa semen batu raja membutuhkan lebih banyak aset tetap untuk menghasilkan pendapatannya dibandingkan semen Indonesia. Dari rasio tersebut juga dapat dilihat bahwa semen batu raja lebih banyak menghabiskan kasnya untuk memperoleh aset tetap. Selanjutnya, F. Analisis perputaran persediaan akan dibacakan oleh Elsa Asyara. F. Analisis perputaran persediaan. Semen batu raja termasuk ke dalam perusahaan manufaktur. Persediaannya terdiri dari persediaan bahan baku dan bahan penawang, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, dan cukup cadang. Kami menggunakan analisis perputaran persediaan. Jumlah persediaan yang dimiliki oleh semen batu raja memiliki tren yang tidak selalu meningkat setiap tahunnya. Persediaan semen batu raja yang berbentuk cukup cadang meningkat cukup signifikan.
Hal ini menjadi faktor utama yang menentukan jalannya proses produksi dalam suatu perusahaan. Sehingga dapat dikatakan suku cadang ini mempunyai peranan yang cukup besar dalam serangkaian aktivitas perusahaan. Rasio perputaran persediaan semen batu raja dari tahun ke tahun terus menurun, namun tetap efisien dan efektif dalam pengelolaan persediaannya. Sebelumnya saya sudah menghitung rasio perputaran persediaan semen batu raja di tahun 2019 adalah 6,33. Sedangkan rasio perputaran market leader sebesar 1,95. Nilai rasio tahun 2019 yang dihasilkan oleh dari perhitungan memang tidak selalu menunjukkan angka mutlak bahwa semen batu raja berada pada rasio dengan kategori baik dari tahun sebelumnya. Kami mencoba melihat dari sisi lain bahwa rasio semen batu raja untuk tahun 2019 tersebut mengalami penurunan dikarenakan total nilai persediaan rata-rata semen batu raja tinggi dibandingkan harga pokok penjualan atas persediaan yang terjual. Selanjutnya, analisis kinerja profitabilitas operasi yang akan dijelaskan oleh Nurfaradil. Profit margin dihitung berdasarkan persentase gross profit, earning before interest and tax, dan net income terhadap penjualan. Semen batu raja mengalami kenaikan profit yang cukup stabil dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Yang pertama itu jika dilihat dari gross profit margin atau GPM, semen batu raja dari tahun ke tahun lebih efisien dalam memanfaatkan faktor-faktor produksinya, baik dari material maupun tenaga kerja. Gross profit margin semen batu raja nilainya semakin meningkat karena akuisisi yang dilakukan oleh semen batu raja. Yang selanjutnya, operating profit margin atau OPM semen batu raja berjumlah 12,00%. Nilai ini lebih rendah daripada OPM semen Indonesia yang bernilai 15,32%. Angka tersebut dapat diartikan bahwa semen batu raja belum efisien dalam mengelola beban operasinya untuk memperoleh pendapatan. Dan yang terakhir ada net profit margin atau NPM, semen batu raja pun mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Jika dibandingkan dengan semen Indonesia, net profit margin dari semen batu raja lebih kecil. Net profit margin semen batu raja tergerus akibat kenaikan beban penjualan, beban umum dan administrasi, dan beban keuangan. Nilai net profit margin yang cukup kecil ini bisa mengganggu reinvestasi modal dari semen batu raja dan pembagian dividen. Persentase aset tetap terhadap akumulasi penyusutan menunjukkan apakah perusahaan dapat memperoleh cukup kas untuk menambah asetnya atau mengganti aset yang rusak. Rasio aset tetap terhadap akumulasi penyusutan semen batu raja mengalami fluktuasi yang signifikan, terutama pada tahun 2019, jika dibandingkan dengan semen Indonesia yang bernilai 40,61%. Pada 2019, semen batu raja memiliki rasio yang cukup bagus sebesar 24,95%. Selanjutnya ada H, analisis pergerakan saham yang akan dibacakan oleh Nina Smith. Selanjutnya, analisis pergerakan saham. Pangsa pasar yang lesu pada perusahaan semen pada tahun 2019 menimbulkan gejolak yang mengakibatkan harga-harga semen mengalami penurunan. Penurunan saham sektor semen ini juga dikarenakan oleh lesunya bisnis properti beberapa tahun ke belakang. Dapat dilihat bahwa perkembangan harga saham batu raja selama tahun 2019 kurang stabil dan berada pada kisaran yang rendah. Namun, pada pertengahan tahun 2019, walaupun penjualan semen yang sedang lesu, saham semen batu raja mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding perusahaan semen lain. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan volume perdagangan yang menunjukkan euforia para investor pada saham tersebut. Next. Selanjutnya ada analisis DuPont yang akan dijelaskan oleh Sandy Rahmawati. Analisis DuPont semen batu raja untuk tahun 2017 sampai dengan 2019
dan perbandingan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama untuk tahun 2019. Dari tahun ke tahun, return on equity atau ROE Semen Batu Raja cenderung mengalami penurunan. Apabila dirinci ke dalam 3 faktor, terlihat bahwa net profit margin mengalami penurunan di tiap tahunnya, dan financial leverage terus mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa Semen Batu Raja mampu menggunakan tambahan hutang yang sebagian besarnya digunakan untuk perolehan aset. Untuk menciptakan tambahan keuntungan, hal ini menyebabkan aset turnover tidak stabil, yang menjadi penyebab utama ROE menurun. Apabila dibandingkan dengan perusahaan lain dalam industri sejenis untuk tahun 2019, ROE Semen Batu Raja sebesar 1,39% cukup rendah dari Waskita Beton sebesar 9,04%. Net profit margin Semen Batu Raja sendiri masih berada di bawah perusahaan lain. Aset turnover Semen Batu Raja terbilang baik di antara ketiga perusahaan yang dibandingkan, di mana Semen Batu Raja mampu memanfaatkan utangnya dalam perolehan dan penggunaan aset untuk menghasilkan keuntungan. C. Peramalan. Untuk ramalan 2020, bagian laporan laba rugi perusahaan, pendapatan usaha Semen Batu Raja untuk tahun 2020 tidak akan jauh berbeda dari tahun sebelumnya, sehingga pendapatan usaha Semen Batu Raja hanya akan tumbuh maksimal sebesar 2%. Margin laba kotor atau gross profit margin Semen Batu Raja terus meningkat setiap tahunnya secara konsisten. Beban pokok penjualan dan beban langsung diproyeksikan kembali mengalami penurunan. Dengan demikian, diperkirakan gross profit margin perusahaan akan meningkat menjadi sekitar 30,01%. Beban penjualan, umum, dan administrasi pun terus meningkat setiap tahunnya. Sedangkan untuk laporan kaca atau posisi keuangan ramalan untuk tahun 2020, kas dan setara kas pada estimasi 2020 mengalami peningkatan sangat jauh dibandingkan dengan tahun 2019. Piutang usaha yang telah dianalisis dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak jauh berbeda per tahunnya. Persediaan pada estimasi tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 20% dari tahun 2019. Aset tetap dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Untuk aset tak berwujud selalu menurun dan meningkat dengan angka yang masih signifikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nimas. Analisis Alten Z-Score. Formula Z-Score digunakan untuk memprediksi potensi kebangkrutan PT Semen Batu Raja. Formula Alten Z-Score yang digunakan adalah sama dengan 1,2 X1 ditambah 1,4 X2 ditambah 3,3 X3 ditambah 0,6 X4 ditambah 0,999 X5. Perhitungan Z-Score untuk Semen Batu Raja mengalami kondisi tidak bangkrut atau perusahaan dalam kondisi sehat. Hal ini ditunjukkan dengan hasil Z-Score lebih dari 2,99, maka perusahaan dianggap tidak bangkrut. Walaupun Z-Score ini secara umum cukup bagus dalam melindungi kita dari berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang berpotensi untuk mengalami kebangkrutan, namun kita harus pandai-pandai menafsirkan nilainya apakah relevan dengan natur dengan kondisi industri di mana perusahaan itu berada. Sekian hasil analisis laporan keuangan PT Semen Batu Raja Persero terbuka pada tahun 2017 sampai 2019. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.